Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini akan mengupas bagaimana cara mengatasi korupsi yang kecil maupun yang besar. Pada dasarnya korupsi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu korupsi kecil dan korupsi besar. Sekarang begini, semua bingung mengatasi korupsi. Bagaimanapun korupsi itu adalah kejahatan, maka jika kita berantas maka akan melawan. Berarti korupsi perlu diperangi dan perlu dikumandangkan perang bahwa korupsi harus diperangi. Jadi korupsi yang terjadi di negara kita adalah korupsi yang besar, yang menyangkut orang-orang besar, orang-orang penting, orang yang mempunyai jalan di garis-garis keuangan di negara kita. Korupsi kali ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu menahu tentang jalur keuangan di negara kita. Tentunya kita harus memperbaiki jalur-jalur keuangan yang kita miliki, dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Di situ menangkap korupsi tidak semudah menangkap maling ayam, dan menentukan bahwa koruptor itu benar-benar koruptor tidak semudah menuduh dan menangkap begitu saja. Mereka tentunya jika tidak dengan bukti-bukti yang kuat, maka juga akan selak dan melawan, dan akan berusaha membersihkan diri. Makanya itu korupsi bukanlah hal yang mudah untuk diatasi jika sudah terlanjur terjadi. Makanya itu untuk menghemat keuangan negara kita supaya tidak terjadi lagi korupsi, maka kita seleksi penerima uangnya. Jadi pejabat yang menerima uang itu harus lolos ujian khusus kejujuran supaya semua pejabat yang terlewati oleh keuangan di negara kita ini didampingi oleh Dewan Pengawas Korupsi. Dan tidak mudah juga menentukan personal maupun tenaga kerja yang berada di Dewan Pengawas Korupsi itu. Makanya itu ujian yang berat untuk kita, bahwa kita harus menyadari kejujuran dan tanggung jawab itu adalah senjata yang kuat untuk memerangi korupsi. Korupsi tidak harus kita berantas, tetapi korupsi sebaiknya kita tanggulangi sebelum terjadi. Jika terlanjur ada korupsi, maka kita harus mengadakan penangkapan, pembersihan, dan penanggulangan, juga pemulihan anggaran yang mana uang yang sudah dikorupsi biasanya sudah dipakai dan tidak kembali lagi.
Makanya itu kita ambil kesimpulan, bagaimanapun juga orang yang tidak jujur maka akan selamanya tidak jujur. Orang yang mempunyai benih-benih tidak kejujuran maka selamanya akan berkembang benih-benih ketidakjujurannya. Saya yakin bahwa rakyat Indonesia tidak semuanya tidak jujur. Mungkin persentase kecil dari rakyat Indonesia yang mempunyai benih-benih ketidakjujuran itu. Mungkin bukan hal yang menjadi rahasia lagi bahwa kita harus ingat dan mawas diri bagaimana kita menentukan pemimpin, menentukan pejabat, menentukan orang yang kita percaya, agar orang yang kita percaya itu benar-benar jujur dan sejahtera, agar tidak mudah goyah imannya, supaya tidak mudah terjerat oleh nafsu yang menggerogoti atau menggoda iman mereka. Semoga pemerintah akan tahu bahwa kesejahteraan para pejabat itu perlu, karena pejabat mempunyai anak buah dan sanak keluarga yang harus mereka hidupi juga. Bagaimana juga sama dengan rakyat kecil. Rakyat kecil juga punya kehidupan sendiri. Rakyat kecil juga punya tanggung jawab terhadap kehidupan mereka dan sanak keluarganya sama. Oleh karena itu, bagaimana kita menyimpulkan, kita memilih orang yang benar-benar ahli di bidang masing-masing. Bagaimana kita menentukan orang yang kuat menanggung atau memikul tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing. Makanya itu kita harus menetapkan teori bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita, membangun ekonomi sumber daya manusia kita, dan memperhatikan kekayaan negara kita. Kekayaan negara kita tidak akan berpindah tempat. Tentunya kita juga tahu bahwa kekayaan yang kita miliki juga perlu ditata dan dikelola oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan jujur. Sehingga saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.